Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan kegiatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sering keliling ke SD karena SD saya juga di PSKD. Saya di SD Bintang 3 PSKD di Selamat Riyadi. Jadi beliau tuh sering keliling, jadi makanya saya PSKD ini sudah merupakan bagian dari saya. Acara sosialisasi mengenai arkeologi dan cagar budaya ini merupakan salah satu program kerja dari Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAI). Itu pasti banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan di situ. Mari hari-hari kita ikuti dengan baik. Kalau nanti ada pertanyaan, tanya aja, tidak apa-apa. Pasti mereka akan menjawabnya. Jadi demikian. Terima kasih sekali lagi kepada PSKD yang telah memberikan tempat bagi kami di sini. Semoga PSKD tetap jaya dan maju. Kami bersyukur dan merasa bangga karena sekolah SMA 1 PSKD merupakan salah satu objek dari cagar budaya. Melalui sosialisasi hari ini kami berharap agar kita semua khususnya para siswa dan siswi dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang keilmuan arkeologi. Ketua IAAI bisa seberhasil ini, saya percaya ada disiplin yang dilakukan. Dan ketika saya juga diizinkan Tuhan berdiri di sini, juga ada disiplin yang saya perjuangkan. Dan itu yang mau kita sampaikan ke kalian, satu hari nanti kalian juga bisa lebih dari kalian menjadi orang yang sukses. Tapi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh apa adik-adik, apa teman-teman? Adik-adik, baik adik-adik semua, semangat terus ya. Selamat pagi. Mungkin adalah lembaga permanen Nirmaba yang melayani masyarakat yang meneliti, mengumpulkan, melestarikan, menafsirkan, dan memamerkan bahwa yang disebut-sebut diri museum adalah bisa pemerintah, bisa pemerintah daerah, bisa setiap orang, atau masyarakat hukum adat. Itu yang pemilik museum. Di sini, adik-adik sudah pernah ke museum kan? Di Jakarta. Museum mana? Milik pemerintah daerah Jakarta Kota. Kan. Ayo, suka jalan-jalan ke kota tua enggak? Ya? Oh ya, betul. Buri nanti harus dapat hadiah. Kakak ya? Terus kan? Lanjutkan. Ada yang tahu arkeologi itu apa? Arkeologi itu tugasnya untuk cari sejarah dari daerah untuk dikumpulkan polisi. Orang Prancis tidak menyebutnya Batavia, tapi Batavi. Kenapa Batavi? Ada yang tahu nggak? Kata Batavi dari apa? Tahu nggak? Batavi ini diduduki oleh pertama kali oleh Jan Pieter Stuyvesant. Jan Pieter Stuyvesant adalah seorang gubernur Jenderal Vespucci yang pada waktu itu dia berkedudukannya adalah di Pulau Banda, itu di Maluku ya, di Kepulauan Maluku. Terjadi perselisihan pada tahun 1618 yang menyebabkan orang-orang Belanda itu kemudian dipaksa untuk tinggal hanya di loji kecil yang namanya loji Jakarta, bukan Jakarta tapi Jakarta. Ini asal mereka punya Jakarta. Bukan itu artinya pagar. Jadi kalau kita nyebut sekarang mau kemana? Oh, ke kota. Kalau Jakarta itu. Kenapa? Karena dulu memang dikelilingi oleh pagar. Jadi Jakarta kota itu adalah Jakarta ketika masih dipagari oleh benteng. Kami dari Komda IAI Jabodetabek menyarankan bentuknya jangan dirubah karena bangunan ini sangat dekat dengan RSDM yang juga cagar budaya. Kalau bisa difungsikan tetap seperti fungsi sekolah yang di awal
didirikan. Cagar budaya itu ada 5 klasifikasi: benda, bangunan, situs atau struktur, dan kawasan. Museum di Kota Tua yang cagar budaya, 3 museum. Siap, tunjuk tangan. Batik, wayang, sama Jakarta. Batik, wayang, Jakarta. Tapi jawabannya salah. Iya. Belum tepat. Museum Fatahila, Museum Wayang, sama Museum Keramik, Seni Keramik. Museum keramik, jawabannya betul, dapat hadiah. Biaya politik pasti ada kenangan-kenangan gitu kan. Nah, apabila handphone ini rusak, hilang, atau misalnya yang pakai kontur iCloud-nya udah nggak ingat password, itu kan kenangan-kenangannya yang hilang di situ. Untuk cagar budaya ini harus dijaga dengan baik. Sebenarnya kalau materi cagar budaya sudah disampaikan oleh IAI dan Pusat Konservasi Cagar Budaya yang detail, dan itu tadi juga sudah menerangkan soal dasar hukumnya. Terima kasih itu. Untuk dasar hukumnya kita menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, itu disetujui oleh Parlemen. Teman-teman pernah membayangkan nggak sih sebenarnya kalau ketika teman-teman sedang berfoto, ketika teman-teman sedang mengambil video di sekitar sekolah ini, sebenarnya teman-teman sedang berinteraksi dengan calon aset negara. Kenapa saya sebut calon? Karena masih belum didaftarkan gitu ya. Jadi untuk pendaftaran bisa ya, kita bantu gitu ya. Kemudian dirubah fungsinya, dirubah bentuknya. Pasti kan ketika teman-teman kembali ke bangunan ini, memori-memori itu mungkin masih terkenang, tetapi kan feel-nya beda. Ya toh? Feel-nya beda. Nah itu. Jadi fungsi cagar budaya dan kenapa kita harus dilindungi? Karena itu merupakan memori dari kita semua. Teman-teman melihat ada pemberontakan, teman-teman melihat ada orang yang sengaja merusak, mencoret-coret, menghancurkan cagar budaya. Apa yang harus teman-teman lakukan? Cuma satu, apa? Lapor. Harus. Lapor ke siapa? Yang paling mudah dan paling efektif untuk dijangkau oleh teman-teman adalah silakan laporkan ke Bapak Ibu Guru. Biar nanti Bapak Ibu Guru yang menjadi penghubung ke instansi yang berwenang, entah itu kepolisian, entah itu ke pusat konservasi cagar budaya, mungkin juga ke organisasi seperti penghubung dan sebagainya, gitu ya. Ternyata ketika teman-teman bersuah foto, berselfie, membuat video tanpa izin di lingkungan cagar budaya dan teman-teman mengkomersilkan itu, guys bawah ya, mengkomersilkan itu, teman-teman bisa dipidana. Perwakilan dari apa yang telah dibuat oleh orang-orang di masa lalu, baik dari yang ada di Indonesia maupun yang didatangkan dari luar negeri. Di sana ada hasil penggalian, terutama dari daerah Jakarta Kota saat itu, yaitu dari Kastil Batavia. Waktu itu saya dan tim itu melakukan penggalian di bawah kerjasama dengan Pusat Konservasi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Kita menemukan beberapa temuan termasuk keramik, pecahan, gerabah. Itu keramik sudah ada beberapa yang dianalisis, itu dari abad ke-18, ada abad ke-19. Jadi pada masa di saat itu ada masih Batavia ya. Jadi masih ada di Kota Tua saat itu. Jadi silahkan. Bapak kami mengucap syukur untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap anak-anak yang hadir di tempat ini untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, makasih Bapak di surga, kami akan mengakhiri acara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.